di dalam majelis yang mulia, yang semoga Allah ridhoi, kita sama-sama mencoba mempelajari satu bagian dari fikih muamalah, fikih hubungan antar sesama manusia. Bapak Ibu, sebagaimana diketahui, kajian ini diselenggarakan oleh Yayasan Islam Madinah bekerjasama dengan Yayasan Komunitas Pengusaha Muslim untuk mendorong tersebarnya dakwah ilmu ekonomi syariah atau fikih muamalah. Karena banyak dari kita tentu menyadari betapa pentingnya ilmu fikih muamalah bersanding bersama-sama dengan ilmu fikih ibadah, tentang akidah, dan sebagainya. Jadi memang Yayasan Komunitas Pengusaha Muslim mengkhususkan diri dalam dakwah-dakwah yang terkait dengan fikih muamalah. Sudah beberapa kali kajian, Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti kajian ini dapat melihat rekaman kajian-kajian fikih muamalah sebelumnya di Islam Madinah TV di YouTube. Sekali lagi di rekaman di YouTube, di channel Islam Madinah TV. Kita pernah membahas tentang kripto, kita pernah membahas tentang akad-akad jual beli, dan sebagainya. Sore ini kita telah kedatangan dua guru kita, Ustadz Dr. Ruli Marasabesi dengan Ustadz Dr. Muhammad Nurul Alim, yang sore ini berencana untuk memberikan kita tentang satu ilmu, pengenalan satu ilmu, yaitu hukum waris atau faraid. Ilmu ini dalilnya memang sedikit, tetapi penjabarannya sangat luas dan seringkali kita menemui berbagai macam drama, berbagai macam cerita yang terkait dengan ketidakfahaman atas ilmu itu. Itulah mengapa sore ini kita sengajakan untuk kita kenalkan dulu awal dari hukum waris, karena mempelajari hukum waris sangat panjang dan membutuhkan waktu banyak. Tapi paling tidak harapannya dengan kajian sore ini, kita semua bisa memahami pengenalan di awal, apa itu hukum waris. Setelah ini, Bapak Ibu dapat menghubungi kami di admin 0811 10 6811 untuk kasus per kasus. Insya Allah kita akan coba berikan nomor Ustadz Ruli dan Ustadz Nurul Alim agar teman-teman atau Bapak Ibu yang mengalami kebuntuan atau pemahaman yang terbatas di dalam masalah waris dapat ditindaklanjuti. Alhamdulillah sore ini Ustadz Ruli telah tampil bergabung bersama kita. Tafadhol, singkat kata kami persilahkan Ustadz, kami persilahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dewo yang telah membuka kajian kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf Ustadz Nurul Alim untuk bisa menampilkan materi karena kebetulan PC saya bermasalah, dari tadi nggak bisa di-share. Izin misalnya tidak bisa di-share, saya akan menjelaskan secara langsung saja, nanti insya Allah materinya akan kita, alhamdulillah sudah bisa di-share. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke dalam bab waris, ada sedikit pengantar tentang harta di dalam Islam yang sudah kami persiapkan, yang merupakan satu rangkaian dengan pengenalan tentang waris yang insya Allah akan kita pelajari pada sore hari ini. Ya, suara saya tidak terdengar di situ? Terdengar Ustadz. Terdengar Ustadz. Jelas. Oh, baik. Berarti yang di chat mungkin yang bermasalah dari ininya, PC-nya. Baik, Bapak Ibu, harta itu kalau di dalam Islam sendiri disebut al-mal, ya. Nah, al-mal ini diulang sebanyak 86 kali.
dalam Al-Quran, ya, dalam berbagai bentuk macam ragam yang kemudian tersebar di dalam ayat Al-Quran. Jadi begitu kemudian Al-Quran mengulang dan memberikan penekanan mengenai al-mal, karena memang terkadang al-mal ini menjadi sumber ketegangan atau mungkin menjadi sumber pertikaian di tengah masyarakat. Ya. Jadi al-mal adalah suatu hal yang kemudian jika kita artikan, artinya itu condong, artinya itu cenderung. Ya. Karena memang ada satu tabiat manusia yang kemudian Allah ungkap dengan sangat jelas sekali dalam Al-Quran. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمْعًا. Ya, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Jadi ada kecenderungan yang kemudian kecenderungan ini menjadi definisi dari al-mal itu sendiri. Next, Ustaz. Nah, Bapak Ibu, jadi memang harta ya, terkadang Allah berkahi sehingga kemudian dia bisa mengantarkan seseorang untuk semakin bertakwa kepada Allah. Sebaliknya, harta itu bisa membawa seorang muslim semakin jauh dari Allah. Maka dibutuhkan satu sikap yang benar, yang sesuai dengan tuntunan bagaimana kita bersikap terhadap harta itu sendiri. Ya. Artinya harta ini bisa membawa kemungkinan-kemungkinan dalam kehidupan. Ya. Kalau diberkahi, maka kita akan semakin dekat dan bertakwa. Kalau kemudian sebaliknya, dia bisa membawa seseorang semakin jauh dari Allah. Maka dibutuhkan satu sikap yang kemudian diarahkan berkaitan dengan harta ini sendiri. Ya, next, Ustaz. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di antara para nabi dan rasul, ya, itu ada yang kemudian dalam masalah harta itu berkelebihan, atau bisa kita katakan ada nabi atau rasul yang kaya, tapi ada juga nabi dan rasul yang kemudian berada dalam kondisi berkekurangan dalam masalah harta. Ya. Di sini dalam Mukhtasar Ibnu Katsir yang ditulis oleh Syekh As-Sabuni, di antara nabi yang kaya itu Nabi Sulaiman. Di antara nabi yang kaya adalah Nabi Daud alaihi salam. Tapi kemudian sejarah mencatat bahwa nabi yang miskin atau berkekurangan dalam masalah harta, Nabi Isa alaihi salam, begitupun juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita melihat jika sekiranya harta ini adalah sesuatu yang dipuji zatnya, maka mungkin Allah akan menjadikan seluruh para nabi itu orang yang berkelebihan dalam masalah harta. Tapi jika kemudian harta itu juga tercela, maka kemudian Allah tidak menjadikan seluruh nabinya itu miskin. Tapi kita temukan para nabi, ada yang kemudian kaya, tapi kemudian ada yang kemudian berkekurangan. Ya, bagaimana sikap kita terhadap menentukan kita itu diberkahi atau tidak. Next, Ustaz. Nah, maka ada fitnah dunia yang kemudian Allah letakkan pada perkara harta itu sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan di slide yang paling awal, al-mal itu berarti kecenderungan. Ya. Jadi cinta harta adalah sifat yang manusiawi. Ya, terkadang kita melihat bahwa seseorang rela menghabiskan seluruh hartanya untuk mencari harta. Ya, yang apabila kemudian dikatakan bahwasanya dia sudah merasakan manisnya, maka dia akan terdorong dan terus-menerus untuk kemudian mencari. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwasanya inna likulli ummatin fitnah, ya, bahwa semua umat ini memiliki fitnah. Ya, baik itu fitnah yang kemudian dihadapi oleh kaum Ad, yaitu kekuasaan, kemudian fitnah yang dihadapi oleh kaum Bani Israel, yaitu wanita. Khusus umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Allah letakkan fitnahnya itu pada perkara harta. Maka kita sebagai seorang Muslim, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus menyikapi dengan baik, ya, sehingga kemudian kita bisa terhindar dari fitnah yang kemudian dikatakan oleh Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab
bin Iyad radhiyallahu taala anhu. Next, Ustaz Nurul. Nah, maka di sini memang jika kemudian kita melihat harta di dunia tidak ada bandingannya dengan kenikmatan di akhirat. Ya, dan harta di sisi Allah itu sendiri tidak bernilai kecuali harta itu digunakan untuk kemudian bertakwa. Ya, di sini dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dikatakan lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqqa kafiran minha syurbatan ma'. Jadi seandainya dunia di sisi Allah itu senilai harganya dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan kasih minum barang seteguk pun kepada orang yang kafir. Maksudnya apa? Jika sekiranya dunia ini ada nilainya, ya maka Allah akan bagi kepada orang yang beriman. Kalau dia punya nilai di sisi Allah, ya, hanya Allah bagi kepada orang yang bertakwa dan beribadah. Jika kemudian dia memiliki nilai, Allah nggak kasih kepada orang yang kufur. Allah nggak kasih kepada orang yang bermaksiat. Tapi Allah kasih dunia ya kepada orang-orang yang memang dia tidak ada nilainya. Sehingga kemudian Allah berikan, ya, yang bermaksiat pun Allah berikan. Ya. Next, Ustaz. Maka di sini kita kemudian harus memahami betul tentang konsep ini. Di sini saya mengutip sebuah ayat di dalam Al-Quran, ya, bisa dilihat Bapak Ibu. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Jadi rezeki, ya, jika kemudian Allah lapangkan, jika kemudian Allah berikan kepada seluruh hamba-hambanya, maka kemudian Allah katakan mereka akan melampaui batas. Akan tetapi Allah turunkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dengan ukuran masing-masing. Allah itu maha mengetahui keadaan hambanya, lagi Allah maha melihat. Jika kita paham ini, ya, bahwa Allah membagi sesuai dengan takaran dan ukuran yang sudah Allah tetapkan, insya Allah tidak ada orang yang hasad terhadap keberhasilan seseorang dalam masalah rezeki, ya, dalam masalah harta, dalam masalah apapun. Karena di ayat ini Allah katakan bahwa Allah kemudian membagi sesuai dengan takarannya masing-masing. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat, ya, kita semua, ya, yang hadir di dalam kajian ini, semua orang yang kemudian berkelebihan dalam masalah harta, atau misalnya seluruh masyarakat atau seluruh orang yang ada di Pulau Jawa ini semuanya orang yang berharta, tentu kemudian yang terjadi adalah sesuatu yang melampaui batas, ya. Contohnya, jika Allah turunkan hujan secara merata misalnya, ya, Tangerang hujan, Jakarta hujan, Bandung hujan, ya, Kalimantan hujan, ya, dari Sabang sampai Merauke hujannya rata. Tentu yang terjadi justru kemudaratan. Maka dari sini kita pahami betul bahwa memang Allah membagi sesuai dengan takaran yang kemudian sudah Allah tentukan. Ya, dengan pemahaman ini, maka kemudian seseorang itu akan kemudian bersyukur dari apa yang kemudian dia dapatkan dari masalah harta. Ya. Maka kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, "Fawallahi mal faqra akhsha 'alaikum, walakinni akhsha an tubsata ad-dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha." Ya. Ya, demi Allah kata Nabi, aku nggak mengkhawatirkan kemiskinan menimpa kalian. Ya, berarti Nabi itu nggak khawatir kalau seseorang itu berkekurangan dalam masalah harta. Tapi Nabi khawatir jika dunia dibentangkan kepada umatnya, sebagaimana kemudian dibentangkan terhadap orang-orang sebelumnya, maka mereka berlomba-lomba dan kemudian mereka dihancurkan saat itu. Jadi ada satu kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Next, start. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, Islam tidak memerintahkan kita untuk meninggalkan harta. Ya, bahkan Allah katakan, "Wabtaghi fima atakallah daral akhirah." Ya, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Cari apa yang Allah anugerahkan kepada kalian, ya, dari akhirat, tapi jangan kalian lupakan bahwa kalian juga punya bagian dari kenikmatan duniawi. Ya.
Bahkan Allah mengharamkan seseorang yang kemudian orang-orang yang mengharam-haramkan karunia Allah. Ya. Siapakah yang kemudian mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Ya. Ada pula orang yang mengharamkan rezeki yang baik. Semuanya disediakan bagi orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia. Ya, khusus bagi mereka saja di hari kiamat. Ya. Jadi kita juga diperintahkan kemudian untuk mencari harta, untuk nafkah, ya, untuk kehidupan di bekal sebagai kehidupan kita. Next, Ustaz. Nah, di sini saya mengutip ya bahwa sahabat yang kemudian kaya raya itu cukup banyak, Bapak Ibu sekalian. Abdurrahman bin Auf, ya, itu nilai kekayaannya, ini saya kutip dalam kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Ya. Beliau ketika meninggal ribuan tahun yang lalu, total asetnya itu 6.212.688.000.000. Ya, orang ke-8 yang masuk Islam, ya, lebih muda 10 tahun dari Nabi. Ya, total aset kekayaannya itu 3.200.000 dalam bentuk dinar. Ya, jadi tiap istrinya itu kebagian 100.000 dinar. Ya, masing-masing dari istrinya itu dapat 100.000 dinar. Itu bayangkan Bapak Ibu ya. Sungguh kekayaan yang sangat luar biasa ribuan tahun yang lalu yang dikonversi mencapai 6 triliun. Ya, bayangkan kita misalnya 20 tahun lalu punya uang 5 miliar, ya itu sudah luar biasa. Abdurrahman bin Auf ya, punya uang ribuan tahun yang lalu itu 6 triliun. Subhanallah. Luar biasa sekali. Next, Ustaz. Nah, jadi memang beliau itu ketika wafat berwasiat 400 dinar kepada Ahlul Badar. Ya. Jadi Ahlul Badar yang masih hidup tuh ada sekitar 100 orang. Ya. Total wasiat 40.000 dinar atau 77 miliar. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Sampai-sampai Aisyah itu sampai mendoakan sahabat ini, Abdurrahman bin Auf, ya, semoga kemudian Allah memandikannya dengan cairan dari nektar, ya, madu. Ya, banyak budak yang kemudian beliau merdekakan ya, dengan kelebihan harta yang kemudian beliau miliki. Next, Ustaz. Ya, Zubair bin Awam, ya, nilai asetnya ketika meninggal itu mencapai 3 triliun. Ya, ini luar biasa sekali. Jumlah yang lagi-lagi cukup mencengangkan jika kemudian kita lihat pada zaman itu. Ya, di sini dalam kitab Jami' as-Sahih Imam Bukhari, ya, beliau itu punya peninggalan yang cukup banyak, ya, tanah di Madinah, ya, kemudian rumah yang cukup besar, ya, kemudian banyak wasiat beliau dan peninggalan yang dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, ya. Next, Ustaz. Utsman bin Affan, ya, jelas ya, Utsman bin Affan ini seorang pedagang, seorang saudagar yang juga termasuk salah seorang yang cukup kaya di antara para sahabat, ya. Nilai kekayaannya 2 triliun lebih ketika beliau meninggal dunia. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh yang saya berikan bahwa para sahabat juga banyak yang kemudian memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Next, Ustaz. Kemudian ada Talha bin Ubaidillah. Ya. Talha ini juga seorang sahabat, ya, yang kemudian ketika wafat meninggalkan 30 juta dirham, ya, dan kemudian nilai kekayaannya cukup banyak sekali, ya, bisa dilihat di sini. Saya mengutip dalam Bidayah wa Nihayah, ya, yang menunjukkan memang para sahabat itu luar biasa, ya, dalam ikhtiar mereka dalam masalah dunia, kemudian Allah mudahkan, ya, yang kemudian menggambarkan bahwa seseorang itu, ya, dia boleh kemudian memiliki harta dengan usaha yang halal, dengan usaha yang thayyib yang kemudian dia lakukan. Nah, dari sinilah nanti kita akan coba lihat, ya, seseorang menyikapi harta seperti apa, sebagaimana kemudian disikapi oleh para sahabat-sahabat yang kita kutip di sini. Silakan, Ustaz. Nah, jadi para sahabat, ya, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, ya, ini sahabat-sahabat yang kemudian luar biasa dalam masalah harta.
Mereka kaya, tapi kemudian mereka tidak kena fitnah yang kemudian kita bahas tadi. Sikap mereka itu seperti apa? Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Satu, motivasi Bapak Ibu sekalian yang menentukan apakah Bapak Ibu itu terkena fitnah atau tidak. Satu, Nabi itu memuji seseorang yang bekerja untuk nafkah keluarganya. Ya, ini tentu kontradiksi sekali dengan milenial atau mungkin manusia zaman sekarang yang bekerja itu motifnya status sosial. Saya ingatkan lagi, bekerja mencari harta, motivasi awal tuh menentukan sekali. Dari sahabat Ka'ab ibnu Ujrah, Nabi itu pernah melihat seseorang tuh bekerja dengan tekun sekali. Lalu sahabat itu berkomentar, memberikan pandangan, ya seandainya dia yang tekun dalam pekerjaan ini, mengarahkan ketekunannya untuk jihad di jalan Allah, mungkin pahalanya besar sekali. Nabi kemudian bersabda, Nabi bilang apa? Wa man sa'a ala nafsihi liyu'iffaha fa fi sabilillah. Jika dia bekerja untuk menghidupi dirinya agar dia terhormat, maka dia di jalan Allah. Ya, barang siapa kemudian mencari nafkah, mencari harta, takatsuran, untuk takatsur. Ya, takatsur itu seseorang yang kemudian mengumpulkan harta agar dia itu memiliki banyak pengikut, agar dia kemudian memiliki status sosial di tengah masyarakat, agar dia bisa berjalan dengan sombong di atas muka bumi, maka fahuwa fi sabili syaitan, maka dia berada di jalan sebaliknya, bukan di jalan Allah. Maka mulai hari ini Bapak Ibu di dalam dagangnya, ya, di dalam kerjanya, niatkan untuk nafkah. Ya. Insya Allah itu akan kemudian membuat harta yang kita kumpulkan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Next, Ustaz. Yang kedua, sikap mereka ketika kemudian dihadapkan dengan masalah harta, ya tadi niatnya mereka niatkan sebagai nafkah. Nah sekarang ketika sudah berhasil mereka kumpulkan, mereka sudah memiliki harta, ya maka kemudian sikap mereka itu adalah kemudian mereka tetap menjadi orang-orang yang tawadhu. Kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Karena ada satu kecenderungan, manusia itu benar-benar melampaui batas ketika dia melihat dirinya serba cukup. Maksudnya serba cukup ini dalam masalah harta. Ya. Banyak orang yang kemudian menyikapi apa yang telah dia kumpulkan dengan cara yang kemudian salah. Ya. Maka kemudian dalam masalah harta ingat bahwa Imam Syafi'i mengatakan jadikan itu sebagai sarana akhirat. Ya, jangan harta sebagai tujuan, tapi harta ini sebagai sarana untuk akhirat. Ya, kata Imam Hasanul Basri dalam kitab Az-Zuhud, Inna dunya darul za'ni wa laysat bidaril iqamah. Ya, dunia ini negeri tempat singgah, bukan untuk tempat menetap. Ya. Kita hanya singgah, bukan untuk menetap. Maka kemudian kita harus menanamkan betul perkara ini dalam diri kita bahwa seberhasil apapun kita dalam kehidupan ini, ya kita hanya singgah. Ya, karena ini bukan tempat menetap. Jika ini kemudian kita tanamkan, maka kita akan semakin tawadhu di dalam kemudian menyikapi harta di dalam kehidupan kita. Next, Ustaz. Nah, ini cukup penting Bapak Ibu sekalian. Ya, Ibnul Qayyim mengatakan, jadi prinsipnya, ya, menyikapi harta itu adalah meletakkan harta di tangan, bukan di hati. Dalam kitab Madarijus Shalihin dikatakan bahwasanya selama Bapak Ibu bisa memutus keterkaitan antara batin dengan hartanya, maka kemudian kondisi luar, maksudnya berapapun harta yang kemudian ada dalam genggamannya, tidak membahayakannya. Nah, dia tidak akan kemudian terkena fitnah yang kemudian Nabi khawatirkan. Ya. Ketika kemudian harta dia letakkan di tangannya, bukan di hatinya, maka harta ini tidak membahayakan dia sedikit pun, meskipun jumlahnya banyak, selama dia letakkan di tangannya. Jadi orang tuh kalau meletakkan harta di tangannya, ya dia tuh tidak seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, ya, wa tuhibbunal mala hubban jam'a. Dia tidak mencintainya dengan kecintaan yang berlebih-lebihan,
Karena dia letakkan di tangannya, bukan di hatinya. Ya, kalau dia letakkan di tangannya, mudah bagi dia kemudian untuk membantu saudaranya, mudah bagi dia untuk bersedekah, karena dia letakkan di tangannya. Sesuatu kalau digenggam dengan hati, saya rasa sulit dilepaskan, ya. Tapi kalau digenggam dengan tangan, maka mudah dia lepaskan bagi orang lain. Ya. Nah, maka orang yang kemudian meletakkan harta di hatinya, ya, itu membahayakan. Sekalipun di tangannya ini belum dia genggam, itu membahayakan dirinya. Maka semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang menggenggam harta dengan tangan kita, bukan dengan hati kita. Karena inilah yang kemudian membuat seseorang itu terselamatkan dari fitnah yang kemudian Allah letakkan pada harta. Suara saya masih jelas, Bapak Ibu? Masih. Baik, alhamdulillah. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Alhamdulillah suaranya masih jelas. Karena saya di DM dari tadi, katanya suara nggak jelas, berarti tidak semua, ya, hanya 1-2 saja. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Maka Imam Ahmad itu ditanya. Ya, ayyakuna rajul zahidan wa ma'ahu alfu dinar. Ya, bisakah seseorang itu zuhud sementara di tangannya ada 1000 dinar? Ya, zuhud itu diantaranya yang tadi saya sampaikan, dia itu menggenggam harta dengan tangannya, tidak dengan hatinya. Ya, kemudian Imam Ahmad ditanya, bisa nggak dia zuhud sementara di tangannya ada 1000 dinar? Ya, 1000 dinar, 1 dinar 4,25 gram emas. Taruhlah 4,25 juta dikali 1000, 40 miliar ya teman-teman. Ya, sekitar 40 miliar. Bisa nggak dia punya 40 miliar tapi dia zuhud, dia genggam 40 miliar itu dengan tangannya, bukan dengan hatinya? Maka Imam Ahmad menjawab, "Na'am, betul, bisa. Asalkan dia tidak bangga ketika hartanya bertambah dan tidak merasa sedih ketika hartanya berkurang." Itu yang membuat para sahabat menjadi manusia paling zuhud di tengah umat ini meskipun mereka memiliki banyak harta. Ini yang membuat Abdurrahman bin Auf itu tetap zuhud walaupun kemudian dia memiliki banyak harta. Begitupun Utsman bin Affan, begitupun Zubair bin Awam, Talha, ya. Kenapa? Karena kemudian mereka itu punya banyak harta. Ketika dia berkurang, mereka tidak terlalu bersedih. Begitupun tidak terlalu bahagia ketika kemudian bertambah, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, next, Ustaz Nurul. Baik. Terakhir. Dan ini akan memiliki relevansi yang sangat erat sekali dengan warisan. Perkara yang menunjukkan bahwa harta itu hakikatnya bukan milik kita, tapi milik Allah. Ya, adalah ketika manusia meninggal dunia, maka harta yang kemudian dia kumpulkan langsung masuk ke dalam hukum Allah, yang kita sebut dengan hukum waris. Ya. Jadi terkadang kalau kita pikir-pikir, ya kita ini manusia mencintai sesuatu yang bukan milik kita. Kita mencintai jiwa kita ini milik Allah. Suatu saat akan Allah ambil. Kita mencintai kesehatan juga milik Allah. Suatu saat Allah kurangi. Ya. Kita mencintai harta ini milik ahli waris. Ya. Sehingga kalau kita pahami bahwa harta ini titipan Bapak Ibu. Ketika kita meninggal, maka harta itu langsung masuk ke dalam hukum Allah, yaitu hukum waris. Ya. Sehingga kalau kita tahu bahwa harta ini titipan, maka makanya kita nggak bisa kemudian menyalurkan tanpa aturan. Karena kita tahu ini titipan. Barang titipan nggak bisa kemudian dipakai seenaknya saja, tapi kemudian ada aturan yang kemudian diatur oleh yang menitipkan. Ya. Maka harta yang kita miliki milik ahli waris. Ya, suatu saat kita meninggal, maka masuklah dia ke dalam hukum waris. Allah akan membagikan kepada keturunan atau ahli waris yang Allah tetapkan, yang kemudian dijelaskan di dalam Al-Quran. Next, Ustaz Nurul. Ya, jadi harta yang kita miliki seluruhnya ini titipan. Ya, hakikatnya milik Allah. Kita hanya menjadi orang yang kemudian dititipkan. Ya, Allah itu berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Ya, bayangkan, jami'an minhu. Allah menundukkan untukmu apa yang di langit, apa yang di bumi semuanya, sebagai rahmatnya.
Sesungguhnya yang demikian merupakan tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berfikir. Ya, ini luar biasa sekali. Ya. Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَأَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. Lagi-lagi kita menemukan bahwa kata-kata mal yang tadi kita artikan sebagai harta, di sini Allah tegaskan, dan diberikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah. Ya. Spesifik sekali, harta Allah berarti itu milik Allah. Ya. Itu milik Allah, bukan milik kita. Next, Ustaz Nurul. Maka harta ini milik Allah. Allah yang atur bagaimana dia sampai ke tangan kita. Allah yang menjadikan sebabnya, bukan karena kecerdasan kita saja yang mengharuskan kemudian dia datang. Saya memberi satu contoh, ya, seorang manusia yang kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran karena gagal memahami bahwa harta itu adalah titipan. Sehingga manusia ini yang disebut Qarun, ya, yang sering kemudian kita kenal harta karun, ya, Qarun, itu kemudian bangga dengan harta yang dia miliki. Dia bersikap sombong sampai Allah abadikan perkataannya di dalam Al-Quran, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya, dia bilang sesungguhnya harta ini karena ilmu yang ada pada diriku. Artinya dia menafikan bahwa ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ya, bahwa kamu tidak tahu bahwasanya Allah telah binasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat darimu, lebih banyak mengumpulkan harta darimu. Ya. Maka kegagalan seseorang di dalam kemudian memahami bahwa harta adalah titipan, ini sangat berbahaya sekali. Ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena kemudian dia akan terjatuh ke dalam perkara-perkara yang salah di dalam menyikapi harta. Saya ulangi lagi, harta adalah titipan. Ketika seseorang meninggal, maka kemudian harta yang bersifat titipan ini akan dibagi menurut hukum waris yang kemudian sudah ditentukan di dalam Islam. Sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa kemudian untuk bersikap terhadap masalah harta, sampai pada sikap yang terakhir yang kita bahas, yaitu pahami dia sebagai titipan. Bahwasanya kita meninggal, maka ini akan menjadi waris yang kemudian dibagi menurut hukum yang sudah Allah tentukan kepada orang-orang yang kemudian sudah Allah tentukan di dalam Al-Quran, yang insya Allah ini sebagai pengantar, Ustadz Nurul Alim akan kemudian melanjutkan untuk membahas tentang pengantar waris, ya, dari harta yang kemudian sudah kita bahas. Sekian mungkin Pak Dewo yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kepada pengantar waris setelah kemudian kita mengantar dengan definisi harta, kemudian sikap yang harus disikapi tentang harta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustadz Ruli. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan kepada Ustadz Nurul Alim, saya ingin sampaikan bahwa pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat. Insya Allah pertanyaan yang terkait dengan tema kajian sore ini akan saya bacakan. Rekaman kajian akan diposting di YouTube Islam Madinah TV, sehingga materi yang tadi dipaparkan oleh Ustadz Ruli maupun juga nanti oleh Ustadz Nurul Alim sengaja tidak diberikan, namun Bapak Ibu dengan mudah dapat melihat kembali rekaman kajian ini. Hubungi admin 0811 10 6811. Nomor akan saya ulang beberapa kali di chat agar Bapak Ibu dapat mudah menghubungi admin untuk mendapatkan rekaman kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nurul Alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, kami persilahkan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Yang kami hormati Pak Dewo sebagai host atau sebagai
Ketua dari Komunitas Pengusaha Muslim, demikian juga dengan Ustaz Dr. Ruslan sebagai materi, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti kajian di Zoom ini. Materi ini akan kita bahas insya Allah berkenaan dengan mengenal hukum waris. Jadi ini masih berkenaan dengan mengenal. Insya Allah untuk yang hitungan-hitungan kita akan tunda di sesi berikutnya. Secara outline atau pokok pembahasan, kita akan membahas tentang pengertian hukum waris. Yang kedua, urgensi mempelajari hukum waris atau ilmu waris. Yang ketiga, hukum menerapkan waris atau faraid. Yang keempat, perintah menyampaikan bagian waris kepada yang berhak. Yang kelima, larangan memberikan harta kepada yang belum cakap. Kemudian yang ketujuh adalah larangan memakan harta anak yatim. Di sini kita melihat bahwasanya ada 3 harta yang pembagiannya adalah menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak memberikan penerima dari harta tersebut kecuali Allah yang menentukan. Yang pertama adalah berkenaan dengan zakat. Zakat ini Allah sudah tentukan dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim." Ini adalah orang-orang yang sudah Allah tetapkan sebagai asnaf dari zakat, penerima zakat. Kemudian harta yang kedua adalah harta ghanimah. Di sini pun Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwasanya penerimanya pun sudah Allah tentukan. Yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 41, "Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumsahu wal rasuli wal qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wal yawm wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir." Nah, di sini Allah menegaskan bahwasanya ada hak Allah Subhanahu wa taala sebanyak khumus atau 20% yang untuk Allah dan untuk Rasulnya. Demikian juga dengan dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, keadaan beriman kepada Allah dan kepada apa yang Allah turunkan kepada hamba Allah, yaitu pada hari Furqan, hari di mana 2 kelompok ini saling bertemu. Kemudian harta yang ketiga adalah harta waris. Harta waris ini Allah sudah tentukan siapa penerima-penerimanya. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai dengan 12 dan An-Nisa ayat 176. Apa hikmah dari kenapa Allah Subhanahu wa taala menentukan apa ini? Harta-harta ini atau harta waris ini Allah Subhanahu wa taala tentukan siapa yang menerimanya. Nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Dari sisi pengertian, ilmu faraid ini berasal secara bahasa atau secara lugah, yaitu jamak dari fariidah, al-faraid atau jamak dari fariidah. Ilmu waris atau juga dinamakan ilmu faraid. Faraid jamak dari fariidah, ma'khudatun min al-fardh wa min ma'anihi al-qita', yaitu diambil dari kata fard. Fard ini artinya adalah bagian, atau secara makna adalah qita'. Qita' ini katakanlah adalah kalau sebuah kue gitu ya, sebuah kue kemudian dipotong, maka itu adalah qita' atau qit'atun. Kemudian ada juga ungkapan seseorang yang berkata, ai qata'tu lahu syai'an minhu, aku sudah menentukan bagian bagi dia sesuatu, minhu artinya dari kue tersebut atau dari barang tersebut. Kemudian secara firman Allah menyebutkan fanisfu ma faradtum, artinya setengah dari apa yang
sudah kamu tentukan atau sudah kamu qaddartum. Sedangkan secara istilah, faraid ini adalah al-ilmu bi qismatil mawarid fiqhan wa hisaban, yaitu ilmu yang berkenaan dengan pembagian warid baik secara fikih maupun secara perhitungan. Urgensi untuk belajar ilmu waris, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa innaha nisful 'ilm wa huwa yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati." Belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah. Nah, di sini ada perintah Rasulullah SAW bahwa kita diperintahkan untuk belajar tentang ilmu waris. Dan di saat yang sama, kita pun diperintahkan untuk mengajarkan. Dan insya Allah dalam Zoom ini kita dalam kondisi belajar dan mengajarkan. Fa innaha nisful ilm. Kenapa? Karena ilmu faraid itu dikatakan sebagai nisful ilm. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan ilmu inilah yang paling pertama akan dicabut dari umatku. Nah, keadaan di sini dilupakan ini adalah ketika seseorang dalam membagi hartanya, itu biasanya mereka melupakan bahwasanya dalam Islam itu ada ilmu waris. Ya, ada ilmu waris. Dan dikatakan sebagai nisful ilmi karena al-faraid ini tata'allaqu bil maut, berkenaan dengan kematian. Wa ghairuha bil hayah, sedangkan ilmu yang lain berkenaan dengan ilmu tentang kehidupan. Maka dikatakan bahwasanya ilmu waris ini adalah nisful ilm atau setengah dari ilmu. Wallahu a'lam. Di sini kalau kita melihat bahwasanya ilmu waris ini atau ilmu faraid ternyata dalam kasus-kasus tertentu itu melibatkan juga cabang-cabang ilmu yang lain. Ini kalau kita misalnya membedah sebuah kasus yang berkenaan dengan waris, maka di situ ada cabang ilmu yang berkenaan dengan hutang piutang, yang berkenaan dengan wasiat, bahkan berkenaan dengan hibah, berkenaan dengan wadi'ah, berkenaan dengan jual beli, dan berkenaan juga dengan kemitraan atau musyarakah atau mudharabah. Misalnya ada sebuah kasus, ada orang yang bermitra dengan orang lain. Kemudian ketika dia bermitra ini, dia menjadi seorang reseller. Ya, reseller ini berarti orang yang menjual kembali. Nah, kemudian akad reseller ini adalah akad yang sifatnya penitipan atau wadah. Artinya dia punya barang, tapi barang tersebut belumlah dibayar seluruhnya. Dia punya toko misalnya. Kemudian toko itu penuh dengan barang-barang. Nah, ketika dia wafat, ahli waris melihat bahwasanya bapaknya ini, yang meninggal ini, mempunyai banyak barang di tokonya. Namun ternyata barang-barang tersebut bukanlah sepenuhnya barang dagang milik dari bapaknya. Maka di sini harus diperhatikan kembali dari sisi jual belinya, apakah barang ini sifatnya titipan. Kalau ini titipan, maka harus dikembalikan. Sehingga nanti akan mengurangi tirkah dari waris tersebut. Demikian juga dengan hibah. Ketentuan hibah ini banyak berkaitan dengan hukum waris. Misalnya ada orang yang memberi hibah kepada anaknya. Nah, hibah ini ketika diberikan, pemberiannya ini berada di saat-saat di mana dia akan wafat. Nah, ini biasanya kalau akan wafat, hibahnya ini tergesa-gesa. Nah, sehingga tidak terjadi pemindahan kepemilikan dari orang yang memilikinya, yaitu bapaknya sendiri, kepada si orang yang menerima hibah. Nah, ini bagaimana ketentuannya? Di sini kita akan melihat kembali bahwasanya di dalam mempelajari faraid ini melibatkan cabang-cabang ilmu yang lain. Kemudian hukum mengenai faraid. Hukum dalam menerapkan ilmu faraid. At-tawaruth bainal muslimin wajibun bil kitab was sunnah. Bahwasanya menerapkan ilmu waris atau warisan di antara kaum muslimin adalah wajib menurut kitab dan as-sunnah.
Sebagaimana Allah berfirman, "Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, mimma qalla minhu aw katsur, nasiban mafruḍ." Bahwasanya bagi laki-laki ada bagian yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan juga kaum kerabatnya. Dan bagi para wanita juga ada nasib atau bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan juga kaum kerabatnya. Mimma qalla minhu aw katsur, ada yang banyak, ada yang sedikit. Nasiban mafruḍa, sebagai sebuah pembagian yang diwajibkan. Kata-kata mafruḍ di sini ada sesuatu yang diwajibkan. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat An-Nisa ayat 11, diawali dengan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, bahwa Allah mewasiatkan. Nah, kata-kata yusi di sini sifatnya adalah mewajibkan. Allah mewajibkan dalam membagi waris kepada anak-anakmu. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki semisal bagian dua perempuan, dan seterusnya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fali aula rajulin dzakar." Alhiqu artinya berikanlah atau sampaikanlah al-fara'idha, bagian-bagian fard atau bagian-bagian waris, bi ahliha, kepada pemilik-pemilik dari fard tersebut. Jadi hak ini kembali kepada al-fara'id. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Maka apa yang tersisa maka diberikan kepada laki-laki yang terdekat. Di sini dalam hadis ini Rasulullah mengawali dengan sebuah perintah, alhiqu, berikanlah atau sampaikanlah. Berarti dalam sunnah pun hukum waris penerapannya ada sifatnya wajib. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah qad a'ta kulladzi haqqin haqqah, fala wasiyata liwarith." Sesungguhnya Allah telah memberi setiap pemilik hak-haknya, maka tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Di sini pun ada sebuah ketentuan bahwasanya membagi warisan berdasarkan hukum waris adalah sesuatu yang diwajibkan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Di sini ada sebuah ancaman. Ya. Di surat 13, di ayat 13, Rasulullah SAW, Allah Ta'ala memberikan sebuah kabar gembira. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Ayat ini berkaitan dengan hududullah atau ketentuan-ketentuan Allah berkenaan dengan hukum waris. Yaitu letaknya di surat An-Nisa ayat 13 setelah ayat 11 dan 12 tentang pembagian waris. Kemudian di saat yang sama Allah mengancam bagi mereka yang tidak melaksanakan hukum waris. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, artinya tidak melaksanakan hukum waris tersebut, wa yata'adda hududahu, dan melanggar ketentuan-ketentuannya, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah masukkan ke dalam neraka yang kekal di dalamnya dan baginya azab yang menghinakan. Di sini dalam tafsir Mukatsir dikatakan bahwa seseorang itu masuk ke dalam neraka karena adamur ridha bima qasallah wa hakama bihi wa li hadza yujazihi bil ihanati bil alimul muqim. Bahwa orang tersebut tidak ridha dengan apa yang sudah Allah bagi dan apa yang sudah Allah tentukan, dan karenanya Allah membalasnya dengan kehinaan di azab yang pedih, dan al-muqim artinya dia akan tinggal. Kemudian ada sebuah hadis ini berkenaan dengan seseorang yang tidak melaksanakan
hukum waris, tapi dia mewasiatkan harta kepada anak-anaknya dengan wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula la ya'mala bi'amalin ahlil khair sab'ina sana. Ada seseorang, sesungguhnya seseorang yang beramal dengan amal ahlil khair selama 70 tahun. Fa idza awsa wa hafa fi wasiyatihi fayakhtimu lahu bi syarri amalihi fayadkhulun nar. Maka ketika dia berwasiat dan dia dalam wasiatnya itu tidak adil, maka dia telah menutup umurnya dengan keburukan amalnya, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Dan demikian juga wa innar rajul la ya'mal bi'amali ahli syarr 70 sana fayadilu fi wasiyatihi fayakhtimu lahu bi khairi amalihi fayadkhulul jannah. Dan ada juga orang yang selama 70 tahun dia menjadi orang yang berbuat keburukan. Tapi kemudian di akhir hidupnya dia berwasiat dengan adil, maka dia telah menutup akhir hidupnya dengan kebaikan, maka dia pun akan masuk ke dalam surga. Nah, ini berkaitan dengan seseorang yang menurhakai Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan hukum waris. Jadi dia menolak dan dia memberikan wasiat kepada anaknya dengan wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kita kembali lagi kepada sebuah ayat yang berkenaan dengan kenapa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hukum waris. Di sini bisa kita dapati bahwasanya tidaklah seseorang manusia itu bisa menemukan keadilan yang lebih tinggi. La yumkin insan an yajid adalatan arqa wala anqa min adati ahkamil Islam. Tidak ada keadilan yang lebih tinggi dan yang lebih murni daripada keadilan hukum Islam. Fahiya athar min athari 'adlillahi wa hikmatihi. Kenapa? Karena hukum waris itu adalah salah satu athar atau salah satu dari apa-apa yang Allah berikan sebagai keadilan dari karena Allah Subhanahu wa taala dan juga dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, Allahu alimun bima yasluhu khalquhu, bima yuslihu khalqahu wa ma yufsiduhum. Allah lah yang lebih mengetahui apa yang maslahat dan yang mafsadat bagi hamba-Nya. Nah, kadang-kadang kalau kita ini membagi waris, kita semuanya ingin ini maslahat. Tapi ternyata di saat yang sama, kita telah membuat mafsadat bagi orang yang lain atau kerugian bagi orang yang lain. Nah, Allah lah yang lebih mengetahui mana yang baik bagi hamba-Nya dan mana yang rusak bagi hamba-Nya. Kemudian yang berikutnya adalah al-'adlu al-ilahi fi qismati tarikat wa ahkamul mawarith faqad tawallallahu ta'ala qismatahu bi furudin muqaddaratin anzalaha fi kitabih. Bahwa keadaan ilahi dalam bagian harta warisan ini dan juga ketentuan-ketentuan waris, Allah telah membaginya dengan bagian-bagian yang ditentukan dan ditentukan dalam kitabnya. Walam yada' hadzal amr maftuhan li ijtihadatil ulama fadlan amman dunihim min 'amatin nas. Dan juga Allah tidak membiarkan masalah waris ini terbuka bagi ijtihad para ulama. Beda dengan fikih-fikih yang lain. Kalau fikih yang lain banyak ijtihad dari ulama. Namun dalam hal waris, Allah tidak membukanya. Apalagi ijtihad dari orang-orang yang awam. Kemudian yang berikutnya, walau tarakahu lil bashar la dakhalat al ahwa wal hail wa daghalat mus wa atharatu. Maka jika Allah membiarkan manusia membagi sekeinginan mereka, maka tentulah mereka akan menindas dan juga menipu dalam menyerahkan harta pusaka mereka kepada orang yang berhak. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal ini dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah hikmahnya kenapa Allah menentukan bagian-bagian waris atau persen-persen waris secara rinci. Di antaranya yaitu agar supaya manusia tidak lagi berijtihad di dalam menentukan warisnya.
Di dalam sebuah hadis yang kita bacakan tadi, ini mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fali aula rajulin dzakar." Alhiqu artinya berikanlah atau sampaikanlah. Al-fara'idha artinya fard waris, jamak dari fariidhah. Artinya dari persen-persen waris, bi ahliha kepada yang berhak. Artinya pemilik-pemilik dari waris tersebut. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Maka apa yang tersisa diberikan kepada laki-laki yang terdekat. Ini kita akan kupas dari hadis ini ya, bagaimana jawami'ul kalim atau sebuah kalimat ya, sebuah kalimat yang sangat pendek ini namun terkumpul banyak hikmah yang bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama dari kata-kata al-hiqu, sampaikanlah atau berikanlah. Di sini ada sebuah perintah bahwasanya seseorang atau sebuah keluarga ketika ingin memberikan waris, maka dia tidak boleh menunda-nunda pemberian waris atau pembagian waris. Pembagian waris dapat ditunda jika ada maslahatnya. Misalnya, ada ahli waris yang dipastikan dia masih hidup saat pewaris wafat. Ada seorang yang sudah pergi jauh dan tidak diketahui di mana rimbanya, di mana beritanya. Maka ini pun harus dipastikan bahwasanya secara hukmi atau secara hukum dia dipastikan sebagai orang yang sudah wafat. Demikian juga dengan orang yang seorang janin yang masih di dalam rahim. Ini pun harus ditunggu sampai dengan janin ini terlahir. Apakah janin ini selamat, lahir dengan selamat, atau lahir dalam keadaan tidak selamat. Dan ciri dari selamat itu adalah ketika sebuah bayi itu keluar dalam keadaan berteriak atau menjerit. Nah, adapun kalau dia wafat setelah itu, maka hukumnya berbeda lagi. Artinya kalau dia menjerit, kemudian dia wafat, maka dia di saat yang sama masih dapat waris, namun di saat yang sama juga, misalnya meninggal beberapa hari kemudian, maka dia menjadi orang yang mewarisi pada keluarganya yang lain. Adapun kalau meninggal dalam keadaan sudah wafat di dalam rahimnya, maka dia tidak mendapatkan waris. Kemudian yang berikutnya adalah dari kata-kata al-hiqu ini, atau sampaikan atau berikanlah, bahwasanya harta waris segera diberikan atau dibagikan, tidak ditunda atau dikuasai. Ini biasanya kalau yang menguasai ini kebanyakan adalah para istri. Para istri yang menguasai harta waris dari suaminya. Ya. Sampai dengan ketika anak-anaknya ini masih kecil, itu dia dia merasa bahwasanya dialah yang menjadi penguasanya. Nah, ini pun harus diperhatikan oleh para istri yang ditinggalkan oleh suaminya berkenaan dengan al-hiqu ini. Kemudian yang berikutnya adalah al-hiqul fara'idhah. Al-hiqul fara'idhah. Fara'idhah tadi saya jelaskan bahwasanya jamak dari fariidhah. Fariidhah adalah bagian-bagian waris. Secara sederhana, ini saya menggambarkan, pecahan waris itu hanya ada 6 saja. Ya, faraidhah itu hanya 6 saja. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya al-ansab al-muqaddarah fi kitabillah, ia adalah, yang pertama adalah an-nisf, yaitu setengah. Kemudian setengahnya setengah. Ya. Wa nisfuhu artinya setengahnya setengah. Berapa? Yaitu 1/4. Dan berapa lagi? Yaitu nisfu nisfihi. Setengahnya setengah lagi. Artinya 1/8. Kemudian yang berikutnya adalah at-tulusan. At-tulusan ini 2/3. Setengahnya 2/3 adalah 1/3.
dan setengahnya sepertiga adalah 1/6. Nah, ini adalah persen-persen waris, hanya ada ini saja keadaannya, tidak ada yang lain, hanya 6, yaitu 1/2, 1/4, 1/8. Kemudian 2/3, 1/3, dan 1/6. Adapun yang berkenaan dengan al-faraid ini, permasalahan yang sering kita hadapi adalah yaitu menyamakan bagian laki-laki dan bagian perempuan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan lirrajuli lidzakari mithlu hadzil unthayain, bahwasanya bagian bagi seorang laki-laki mithlu hadzil unthayain, semisal bagian 2 perempuan. Nah, kebanyakan dari kita merasa bahwasanya ini adalah bentuk ketidakadilan, ya, tidak memperhatikan gender. Nah, padahal di sini ada hikmah yang sangat banyak. Ya, di antaranya bahwasanya laki-laki ini memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Ya, seorang laki-laki ketika dia belum menikah dan dia mempunyai penghasilan atau dia sudah mampu, maka dia memberikan nafkah kepada ibunya. Ibunya sekalipun bagian itu 1/8, tapi ada mendapatkan nafkah dari anak laki-lakinya. Demikian juga dengan saudara perempuannya yang masih belum bersuami. Laki-laki ini, ya, sama anak laki-laki yang sudah mampu, dia pun ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada saudara perempuannya, apalagi saudara perempuannya ini masih kecil. Kemudian demikian juga dari sisi hubungan yang menjadi asabah, ya, misalnya seorang laki-laki di sini, misalnya seorang bapak. Seorang bapak ini ketika tidak ada anak laki-laki, maka dia sebagai asabah. Nah, karena dia posisi sebagai seorang bapak, maka dia masih bertanggung jawab terhadap anak perempuan dari anaknya, anak laki-lakinya atau anak perempuannya. Nah, ini ya, jadi masih ada kewajiban dari seorang bapak untuk melindungi, dan dengan demikian maka ujung-ujungnya harta itu akan mengalir kembali kepada perempuan. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa hukum waris ini tidak adil. Mengapa demikian? Karena laki-laki akan mengalirkan hartanya kepada para perempuan. Kemudian yang berikutnya berkenaan dengan al-faraid di sini adalah memberikan bagian waris atas dasar suka atau tidak suka. Ini biasanya kalau dalam sebuah keluarga ada anak-anak yang perilakunya tidak disukai, ya, maka orang tua ini dia mengatakan jangan kasih anak ini harta waris, kasih anak ini lebih banyak. Nah, ini sebenarnya itu sudah melanggar fard atau faraid tadi, hukum waris ini. Kemudian berikutnya adalah membagikan waris tidak berdasarkan hukum waris. Atau katakanlah kalau sekarang kita melihat beberapa tempat di Indonesia menerapkan hukum adat dalam pembagian waris. Atau di antara kita ridha, ingin supaya harta itu dibagi berdasarkan hukum positif. Jadi ketika berperkara, dia membawa perkara ini kepada pengadilan yang bukan pengadilan ditegakkan di situ adalah hukum waris secara Islam. Kemudian yang berikutnya adalah alhiqul fara'idha bi ahliha. Ahliha di sini adalah pemilik dari bagian waris yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berkenaan dengan hijab. Karena di antara mereka ada yang terhijab dan ada yang tidak terhijab. Hijabnya juga ada yang hijabnya bersifat hirman, ada yang hijabnya bersifat nuqsan. Ya. Hirman di sini betul-betul dia tidak mendapatkan. Misalnya saudara laki-laki. Saudara laki-laki ini atau kalangan saudara dari si mayit ini tidak mendapatkan harta bila masih ada ayah. Ya. Masih ada ayah atau masih ada anak laki-laki dari si mayit. Keadaannya seperti itu. Maka dia secara hijab secara hirman. Demikian juga dengan seorang misalnya paman. Paman ini masih belum mendapatkan hak waris kalau masih ada saudara laki-laki dari si mayit. Bahkan ada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki si mayit. Adapun hijab nuqsan ini hatinya terhijab namun tidak menghilangkan, hanya mengurangi bagiannya. Misalnya di sini adalah ibu.
Ya, ibu ini kalau tidak ada anak maka ibu mendapatkan 1/3. Dan kalau ada anak maka ibu mendapatkan 1/6. Artinya dia terhijab. Demikian juga dengan suami dan istri. Ya, suami istri ini, kalau suami misalnya sang istri yang wafat tidak mempunyai anak, maka dia mendapatkan 1/2. Namun ketika ada anak, maka dia terhijab, tapi hijabnya nukson, artinya terkurangi jatahnya menjadi 1/4, maka dikatakan hijab nukson. Adapun yang berkenaan dengan ahliha ini, ya, memberikan kepada ahli waris yang berhak, maka di sini permasalahannya adalah bahwa ada di antara kaum kerabat yang dia bukan ahli waris, tapi merasa berhak untuk mendapatkan harta waris. Ya, dia menggugat atau dia ikut campur. Ya, dia sering menyinggung-nyinggung dalam keluarga. Padahal sebenarnya dia terhijab. Hijabnya hijab hirman, bukan hijab nuksan. Ingin sekali supaya harta ini segera dibagi. Nah, misalnya di sini adalah contohnya ya, di sini adalah keluarga dari keluarga dari saudara, bahkan saudara dari si mayit, ya, saudara si mayit. Padahal masih ada anak laki-lakinya, meskipun anak lakinya itu masih kecil, masih belum balik. Tapi karena masih ada anak laki-laki, maka saudara dari si mayit ini akan terhijab untuk mendapatkan waris. Kemudian berikutnya adalah membatalkan hak waris karena alasan tertentu. Misalnya dia tidak ridha. Wah, saya tidak suka dengan anak ini, atau saya tidak suka dengan si fulan. Ya, padahal dia adalah ahli waris. Nah, ketika dia mengatakan seperti ini, dia akan membatalkan hak waris dari si fulan. Ya. Coret ini dari daftar ahli waris kita. Nah, ini pun tidak boleh kita lakukan. Karena kenapa? Karena perintah untuk menyampaikan waris ini sudah dari Allah dan Rasul-Nya. Kemudian berikutnya adalah fama baqiya fali aqla rajulin dzakar. Aula di sini adalah artinya yang paling dekat hubungan nasabnya kepada si mayit. Al-aqrab ay liman yakunu aqrab fin nasab ilal muwarrid, yaitu orang yang paling dekat hubungan nasabnya kepada yang mewarisi. Walaysa muradu huna al-haq. Yang dimaksud di sini bukanlah yang paling berhak. Mengapa demikian? Faqad yakunu min dunihi ahaq li faqrin aw hajatin lakinnahu laisa aqrab lil mayyit. Bisa jadi ada orang yang lebih berhak, tapi berhaknya ini karena kefakiran dia atau karena butuhnya dia kepada harta. Tapi sebenarnya dia bukanlah orang yang paling dekat kekerabatannya dengan si mayit. Jadi ini berkenaan dengan asabah. Ya, asabah ini ada urutan-urutannya. Ya, ada urutan-urutannya. Sehingga tidak boleh kita memberikan sebuah asabah meloncat kepada urutan yang setelahnya, sebelum urutan asabah yang ada itu betul-betul dia dikatakan wafat atau tidak ada. Ya. Kalau dia wafat berarti pindah kepada urutan yang berikutnya. Tapi si ini dia sangat butuh, sangat fakir. Nah, ini kata fakir atau butuh harta ini bukanlah menjadi alasan untuk memberikan harta kepada dia. Kemudian yang berikutnya adalah rajulin dzakar. Rajulin dzakar ini dalam penyebutan rajul di sini adalah bahwasanya yang mendapatkan asabah hanyalah dari kalangan rajul atau kalangan laki-laki. Jadi tidak ada asabah diberikan kepada yang perempuan. Kemudian penyebutan zakar, rajulin zakar, di sini berkenaan dengan kebiasaan dari orang-orang pada masa Nabi SAW. Kenapa? Mereka ketika memberikan harta waris hanya diberikan kepada kalangan laki-laki. Laki-lakinya ini adalah laki-laki dewasa. Adapun yang belum balik, yang belum memikul senjata, yang belum bisa naik kuda berperang, maka itu tidak diberikan hak waris. Ya. Ataupun kalau diberikan, maka haknya tidak sama. Maka dalam hukum waris Islam, ketika Islam datang, zakar, laki-laki yang sudah balik, maupun laki-laki yang belum balik, bahkan masih bayi, itu pun mendapatkan asabah yang
sama besarnya dengan yang dewasa. Kemudian kita pindah berkenaan dengan larangan memakan harta waris. Ini saya bawa harta waris, ya mohon maaf. Meskipun secara umum ayat ini berlaku untuk harta-harta yang lain. Harta dengan cara yang batil. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil dan membawa perkara harta tersebut kepada hakim. Litakulu fariqan min amwalin nas, supaya kamu bisa memakan sebagian dari harta-harta manusia. Bil itsmi, dengan cara berbuat dosa, wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Nah, di sini dapat kita ambil sebuah pelajaran ya berkenaan dengan ayat ini. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya salah satu di antara perkara harta yang dimakan secara batin adalah harta waris. Mengapa? Karena kebanyakan di antara kita ketika bersengketa waris, kita membawa perkara ini kepada hakim. Dan ketika hakim memutuskan, bisa jadi hakim ini memenangkan orang yang sebenarnya tidak berhak. Maka dikatakan di sini bahwasanya fa inna hukmal hakim la yubihu muharraman. Apa-apa yang diputuskan oleh hakim, maka dia tidak menghalalkan sesuatu yang haram. Apa dikatakan wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui bahasanya kamu tidak berhak untuk makan harta waris tersebut. La yubihu muharraman, tidak menghalalkan sesuatu yang tidak menjadi haknya, yang haram menjadi dia, yang menjadi haknya dia, yang tidak menjadi haknya. Wala yuhallilu haraman, dan juga tidak menghalalkan sesuatu yang tadinya itu haram. Innama yahkumu ala nahwi mimma yasma', tapi hakim memutuskan atas sesuatu yang memang dia dengar dari orang-orang berperkara, sehingga dia memutuskan berdasarkan apa yang dia tersebut. Tetapi apa yang dia putuskan, jika memang itu adalah sesuatu yang tidak halal baginya, maka itu tetap halal bagi. Ya. Kemudian berkenaan dengan larangan memberikan harta kepada orang yang belum cakap dalam mengendalikan harta atau belum rusydan. Ya, ini berkenaan juga dikerangkaikan dengan hukum waris. Mengapa demikian? Karena banyak, tidak sedikit di antara kita yang ahli waris itu dalam keadaan masih kecil. Mereka masih belum berumur balik. Mereka belum balik, sehingga mereka belum sempurna akalnya untuk bisa mengendalikan harta mereka. Maka Allah berfirman, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Janganlah engkau berikan kepada orang-orang yang sufaha, orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta-harta yang Allah jadikan harta itu sebagai qiyam atau sebagai pokok kehidupan. Artinya harta ini hendaklah ketika ada anak yatim yang masih kecil dan dia punya atau mewarisi harta waris yang sangat banyak, maka sebaiknya harta ini jangan diserahkan kepada mereka, namun diurus oleh wali dari yatim tersebut. Warzuquhum fiha, dan berikanlah kepada mereka kebutuhan mereka atau belanja mereka. Waksuhum, dan juga berikan pakaian bagi mereka. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah peringatan bagi orang-orang yang menjadi wali. Jadi yatim ini kan anak kecil. Biasa mereka belum paham tentang harta, belum rusdan. Nah, apakah wali yatim ketika melihat bahwasannya harta waris yang dipegangnya itu, harta waris dari si yatim, apakah dia bebas untuk mengendalikan harta tersebut tanpa ada pertanggungjawaban?
maka Allah mengancam kepada mereka, wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta-harta mereka. Wala tatabaddul khabitha bit thayyib, dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Artinya ada harta yatim yang baik-baik diganti dengan harta kita yang buruk-buruk diganti untuk mereka. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama dengan hartamu. Artinya kita menggabungkan harta sehingga tidak bisa dipisahkan, ya, antara hartanya anak yatim dengan harta kita, kepemilikan itu. Jadi bergabung gitu. Innahu kana huban kabira, sesungguhnya itu adalah dosa yang sangat besar. Kemudian wali yatim juga diperintahkan untuk menahan diri untuk tidak memakan harta anak yatim. Dan sekiranya mereka butuh untuk makan harta anak yatim, maka juga ada ketentuannya. Allah berfirman, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak yatim sampai mereka cukup umur untuk balagun nikah, untuk sampai dengan mereka bisa menikah. Maka jika engkau melihat bahwa anak yatim itu sudah rushdan ini artinya pandai memelihara harta. Fadfa'u ilaihim amwalahum, maka bayarkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Tadi harta yang ketika mereka masih kecil diurus oleh wali yatim. Maka ketika anak yatim sudah besar dan tumbuh, dan ketika kita menguji mereka, ya, dengan sedikit harta dulu diuji apakah dia sudah rusdan dari segi bijak dari segi membelanjakan harta. Oh, sudah bijak, maka kita berikan kepada mereka semua harta mereka. Kemudian Allah berfirman, wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru, dan janganlah kamu memakan harta anak yatim dengan israf. Israf ini artinya berlebih-lebihan. Wabidaron artinya di sini adalah bersegera. An yakbaru, sampai dengan mereka menjadi dewasa. Wa man kana ghaniyan falyastahfif. Barang siapa yang yatim itu seorang yang ghani, seorang yang kaya, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim tersebut. Artinya dia menguasai harta anak yatim, tapi ketika dia berkecukupan, maka hendaklah dia tidak memakan harta anak yatim tersebut. Wa man kana faqiran falyakul bima'ruf. Barang siapa yang dalam keadaan fakir, maka hendaklah dia makan dari harta anak yatim tersebut dengan cara yang ma'ruf atau cara yang patut. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa asyhidu 'alaihim wa kafa billahi hasiba. Maka jika kamu telah membayarkan kepada mereka harta-harta mereka, maka persaksikanlah. Artinya ada saksi-saksi, ya, dipanggil, nih, saksikan bahwa saya sudah menyerahkan apa yang menjadi amanah ketika saya menjadi wali dari yatim tersebut. Ini harta-harta mereka saya serahkan kepada mereka. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Kemudian ini sebuah ancaman yang sangat besar bagi mereka, ya, yang memakan harta anak, yang memakan harta waris. Memakan harta waris, khususnya harta waris yang dimiliki oleh anak yatim. Ya, karena ini ayat 10, ayat 10 berarti satu ayat sebelum pembagian waris. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, maka sesungguhnya dia memakan di perutnya api neraka. Dia telah menelan api neraka yang memenuhi perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Di sini kita perhatikan bahwasanya salah satu di antara 7 dosa yang menghancurkan, as-sab'ul maubiqat, ya, 7 dosa yang menghancurkan adalah aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Dan memang kalau kita perhatikan bahwasanya orang-orang yang tidak amanah dalam mengurus harta waris dari anak yatim ini,
Jadi mereka memakan harta tadi, ya, mereka menghabiskan, ya, dengan melihat bahwasanya anak yatim ini masih belum paham dengan harta. Akhirnya mereka menghabiskan harta tersebut, makan harta tersebut, bahkan dia mengakuisisi harta tersebut. Maka kita perhatikan banyak cerita di sekitar kita bahwasanya orang tersebut hidupnya dalam keadaan terlunta-lunta atau dalam keadaan tidak beres. Ya, ini salah satu di antara 7 yang menghancurkan. Kemudian di hari kiamat nanti, suatu saat Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, dapatkah engkau menceritakan kepada kami ketika engkau dimi'rajkan, apa yang engkau lihat?" Rasul mengatakan, "Aku melihat, ya, rijalun kullu rajulin minhum lahu mishfarun kamishfaril ba'ir." Banyak laki-laki, dan setiap laki-laki itu pegang satu pisau seperti pisau yang dipakai untuk menyembelih unta. Wa huwa muwakkalun bihim rijalun yafukkuna liha'adim thumma yuja'u bisakhati minan nar. Kemudian mereka ditugaskan untuk menyiksa sejumlah orang yang terdiri atas kaum laki-laki, dan mulut seseorang dari mereka itu dibedah. Kemudian datangkan sebuah batu yang besar dari neraka, dan dimasukkanlah batu itu ke dalam mulut seseorang dari mereka hingga batu itu keluar, ya, hatta yakhruja min asfaliha walahum ju'arun wasurahun. Dan ketika batu itu masuk ke dalam mulut mereka, maka seketika itu dia akan keluar dari bagian bawahnya, dan orang yang tadi yang memakan batu tersebut, dia akan menjerit dan mengeram. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, ya Jibril, man haula? Siapa mereka itu?" Jibril berkata, "Haula alladziina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Ya, inilah Jibril, mereka lah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Mereka memakan di perut-perut mereka api neraka. Nah, tadi batu itu yang dimasukkan itu adalah ibarat dari betul-betul adalah api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwasanya yub'atsu yaumal qiyamah al-qaum min quburihim ta'ajjaja afwahuhum nara. Bahwasanya di hari kiamat nanti akan dibangkitkan suatu kaum dari kubur-kubur mereka, dan mulut-mulut mereka akan mengeluarkan api. Qila ya Rasulullah manhum? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasul mengatakan, "Alam tara annallaha qala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman." Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, jadi api itu memang betul-betul keluar, ya, bahkan dikatakan di sini, yakhruju min fihi wa min masami'ihi wa min anfihi wa min ainaihi. Api itu akan keluar dari mulutnya, dari telinganya, dari hidungnya, dan dari kedua matanya. Yu'rafu kullu man ra'ahu ya'kulul mal yatim. Nanti di hari kiamat, orang-orang seperti ini sudah dikenal. Nah, ini adalah sebuah tanda, ya, sebuah ciri. Akan dikenal oleh orang-orang yang ada di mahsyar nanti, yaitu bahwasanya seorang yang memakan harta anak yatim itu akan keluar api dari mulutnya, dari pendengarannya, dari telinganya, dari hidungnya, dan dari kedua matanya. Di api, dan dia berjalan. Maka itulah ciri-ciri dari orang-orang yang makan harta anak yatim. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa ciri makan riba, ya, mereka la yaqumu illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Itu ciri-ciri orang makan riba ketika dibangkitkan nanti, dia akan dibangkitkan seperti orang yang kerasukan setan. Nah, ini ada lagi satu ciri lagi yang lain, yaitu ciri orang yang memakan harta anak yatim, bahwasanya matanya akan keluar api, demikian juga dengan telinganya, mulutnya, dan juga hidungnya. Ini mungkin Pak Dewo
yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan mengenal hukum waris, ya insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bersentuhan dengan hitungan-hitungan, karena hitungan-hitungan ini ya ini cukup panjang juga pembahasannya. Saya kembalikan kepada Baik Ustaz, jazakallah khair. Bapak Ibu, kembali saya ingatkan bahwa hari ini adalah pengenalan perdana dari kajian tentang waris. Karena ilmu faraid ini atau ilmu waris ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pembahasan. Hari ini kita belum membahas pembagian-pembagian. Walaupun pertanyaannya sudah luar biasa banyak ini, Ustadz. Alhamdulillah tadi sempat penuh ruang kajian sampai 500, sekarang tinggal 480-an. Bapak Ibu, izinkan saya merangkum beberapa pertanyaan untuk kita dengar pendapat dari Ustadz. Hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang masih umum dulu. Karena untuk pembagian, hitungan-hitungan kita akan adakan kembali, insya Allah 2 pekan lagi, kajian sejenis sebagai lanjutan. Pertanyaan pertama adalah berikut Ustadz. Bila mana harta waris tersebut tidak segera dibagikan, namun masih ditahan dulu, ini mungkin barangkali biasanya ibunya ya, ayah meninggal, ibu masih menahan harta waris dari ayah, belum dibagi kepada anak-anak. Karena sebagian adat atau budaya di Indonesia tidak lazim membagi waris dengan segera. Apa yang sebaiknya dilakukan dan bagaimana hukum di dalam Islam? Tafadhal Ustaz. Baik, Ana ini biar Ustadz Nurul beliau rehat sedikit ya, Masya Allah. Saya coba jawab. Jadi memang pertanyaan ini menarik karena bisa jadi ini mewakili masyarakat yang lain, karena ini sering terjadi. Memang betul bahwa pembagian waris itu harus disegerakan, ya, sebab itu merupakan perintah Allah yang kemudian ditetapkan langsung di dalam Al-Quran. Tapi yang harus kita garis bawahi bahwa membagi harta waris itu tidak selalu identik dengan menjual aset, ya. Nah, karena kemudian yang paling penting adalah menetapkan siapa pemilik dari harta yang statusnya ini tidak bertuan. Ya, jadi penetapannya yang kemudian harus segera dilakukan, ya, karena ketika mayit meninggal otomatis status hartanya ini menjadi milik ahli waris. Jadi untuk penetapannya itu kemudian harus dilakukan, ya, karena tidak boleh ada kemudian harta yang tidak bertuan seperti itu. Nah, jadi tindakan membagi waris itu pada hakikatnya adalah penetapan perpindahan kepemilikan harta waris dari mayit kepada ahli waris. Ya, maka kemudian dari sini jika misalnya mayit meninggal, silahkan kemudian ditetapkan hak-hak warisnya. Oke, hak-hak warisnya itu ditetapkan. Ya, setelah kemudian semuanya itu dia tahu hak-haknya masing-masing, maka kemudian misalnya di dalamnya itu ada ibu, ya, kemudian ada saudara yang kemudian masih tinggal di situ, maka rumah itu tidak harus dijual jika kemudian dirasa tidak terlalu urgent, ya. Maka kemudian silahkan ditetapkan hak-haknya masing-masing, ya. Misalnya ada anak laki-laki, silahkan ditetapkan haknya, anak perempuan silahkan ditetapkan haknya, dan ibu juga kemudian silahkan ditetapkan haknya. Ya, jadi penetapan tidak selalu identik dengan penjualan. Ya, apakah kemudian langsung ibunya harus diusir? Ya tentu tidak. Ya, tentu saja tidak perlu dilakukan. Yang penting dilakukan penetapan terlebih dahulu. Masing-masing tahu haknya. Ya, jika kemudian urgent, taruhlah misalnya ada salah seorang yang kemudian dia sangat butuh terhadap harta tersebut. Jika misalnya salah satu ahli waris yang lain dia berkemampuan, maka dia bisa membeli hak dari
saudara yang butuh tersebut. Saya kira karena pertanyaannya banyak, Pak Dewo, ini hanya jawaban cepat saja. Seperti itu, Pak De. Baik, Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Kalau tadi Ibu menahan dulu pembagian waris karena tidak lazim di dalam budaya tertentu. Yang berikutnya adalah justru ada keluarga yang sebelum meninggal, orang tuanya telah menulis pembagian kepada anak-anaknya. Apakah ini bisa disebut waris atau disebut hibah? Karena sebelum meninggal telah ditulis, rumah A ini untuk si ini, rumah B untuk si ini. Bagaimana, Ustadz? Baik. Ustadz Nurul? Ya, silakan saya bisa melengkapi. Baik. Ana tambahkan sedikit saja. Jadi misalnya orang tua sebelum meninggal sudah menulis wasiat. Rumah ini untuk si fulan, ini untuk si fulan. Ya, wasiat itu adalah pemberian dari mayit yang kemudian ditujukan kepada non ahli waris. Ya. Jika kemudian orang tua menulis rumah ini untuk si fulan, rumah ini untuk si fulan dan statusnya wasiat, maka anak sebagai ahli waris dia tidak berhak menerima wasiat. Ya. Beda hukumnya jika kemudian orang tua memberikan ketika orang tua masih hidup. Jika orang tua masih hidup, maka statusnya itu hibah. Dan qabatnya biasanya serah terimanya terjadi ketika orang tua belum meninggal. Ya. Tapi jika kemudian sudah menulis, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, dan itu statusnya wasiat, sekali lagi, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Dia kepada non ahli waris, dan juga jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3, karena sisanya 2/3 adalah milik ahli waris. Seperti itu, Ustadz Nurul, mungkin beliau mau menambahkan, silahkan. Ya, berkenaan dengan wasiat ini, ada ketentuan yang harus kita perhatikan berkenaan dengan wasiat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah fala wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap pemilik hak, itu setiap pemilik fard, haknya, maka tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Apalagi wasiat ini berkenaan dengan penentuan harta-harta yang menjadi objek waris. Mengapa demikian? Karena ketika wasiat ini ya diberikan, belum tentu orang tua dalam memberikan wasiat tersebut sesuai dengan besaran ahli waris, besaran hukum waris. Ya. Oleh karena itu, secara hukum, maka wasiat seperti ini tidak bisa dilaksanakan atau batal. Kalau batal bagaimana? Kalau batal, maka semua harta yang diwasiatkan tersebut menjadi harta yang dibagi berdasarkan hukum waris, berdasarkan fard waris. Jadi kembali lagi kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembagian yang lebih adil. Sebagaimana kami sampaikan tadi, bahwasanya ada seseorang yang selama hidupnya 70 tahun, ya, dia dalam keadaan khairu amali, dia dalam keadaan beramal yang bagus. Tapi ternyata di akhir hidupnya dia menulis sebuah wasiat. Yang mana wasiat ini ketika dieksekusi ternyata tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi penulisan wasiat ini tersirat, meskipun mungkin hatinya tidak bermaksud seperti itu. Tersirat bahwasanya dia tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam pembagian waris. Jadi dia mau atas kemauan dia sendiri. Nah, karena dia tidak ridha, inilah dikatakan dia telah ya'sillaha wa rasulahu. Dia telah mendurhakai Allah dan mendurhakai Rasulnya. Maka karena sebab wasiat inilah yang tidak adil ini, ya bila eksekusi ini pasti akan banyak menimbulkan kecemburuan atau bahkan konflik keluarga. Ya, masa adik dapat rumah yang di depan yang lebih mahal sementara kakaknya mendapatkan tanah yang lokasinya misalnya tidak strategis dan murah. Nah ini akan menimbulkan konflik. Jadi yang lebih adil adalah wasiat dibatalkan, kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, membagi wasiat berdasarkan fard waris.
Baik Ustadz, sebelum lanjut saya mohon izin merangkum dulu. Jadi wasiat itu tidak bisa diberikan kepada ahli waris, misal anak kandung atau pasangan. Ya. Waris hanya bisa diberikan kepada orang di luar ahli waris, dan maksimum hanya sepertiga dari harta si mayit. Demikian ya Ustadz ya. Wasiat diberikan kepada yang bukan ahli waris. Ya, dan maksimum hanya boleh dikeluarkan hanya sepertiga saja ya. 1/3, betul. Ya. Yang berikutnya Ustadz, bagaimana sikap bila mana pada saat pembagian waris, adik kakak melihat kondisi masing-masing. Kakak jatahnya 40% karena dia laki-laki, tapi dia hidupnya berkecukupan. Dia lihat adiknya hidupnya sulit, tapi wanita. Ya. Wanita hanya berhak mendapat katakan cuma 20%. Ya. Dia mengingkari hukum ini semata karena memang kondisi adik yang tidak berkecukupan. Bolehkah kakak yang berkecukupan ini membagi bagiannya agar hak waris dia diberikan kepada adiknya? Mohon jawabannya, Ustaz. Ya. Yang harus dilakukan adalah melaksanakan dulu perintah Nabi SAW. Al-hiqul fara'idha bi ahliha, ya, yaitu sampaikanlah fard waris itu kepada orang-orang yang berhak. Ya, jadi ini kalau memang nanti misalnya setelah pembagian waris ada di antara anggota keluarga, mereka saling melihat nih, wah ternyata adik ini hidupnya tidak beruntung seperti kakaknya. Nah, ketika kakaknya ini sudah mendapatkan fardnya, sudah mendapatkan ketentuan yang Allah sudah tentukan baginya, ketika dia ingin ya membagi kepada adiknya, maka jatuhnya bukan lagi harta waris, tetapi harta yang dihibahkan dari sang kakak kepada adik. Jadi statusnya bukan lagi harta waris. Kenapa? Karena sudah al-hiqunya sudah dilakukan, ya sudah disampaikan. Nah, jadi pemberian nanti boleh dilakukan setelah hukum waris itu dilaksanakan dahulu. Nah, setelah itu baru kakaknya boleh memberikan yang sifatnya pemberian ini adalah hibah. Jadi bukan melanggar hukum waris, tapi adalah menghibahkan sebagian dari harta miliknya, yang mana harta ini adalah harta yang berasal dari waris tersebut. Tapi statusnya bukan lagi waris ya. Harta ini sudah harta kepemilikan dia sendiri. Demikian. Baik Ustaz. Yang berikutnya ada pertanyaan tentang harta gonogini. Artinya suami istri membangun rumah dan isi-isinya secara bersama. Tidak dipisahkan harta karena istrinya bekerja. Suami dan istri sama-sama membangun rumah, lalu sang ayah meninggal, suaminya meninggal. Bagian manakah dari harta tadi atau bagaimana caranya membagi? Oh, ini rumah ini sekian persen milik suami dan itulah yang dibagi secara hukum waris. Mohon arahannya, Ustaz. Teruskan, bagaimana? Antum dulu, nanti Ana tambahkan insya Allah. Insya Allah, kasih. Mengenai harta gonogini. Jadi harta gonogini ini di dalam Islam dikatakan sebagai mal al-mushtarak, ya, atau harta yang dimiliki bersama. Ya, dimiliki bersama antara suami dengan istri. Jadi sebenarnya kalau dalam kepemilikan ini, ya, sang istri membawa harta sendiri dan suami membawa harta sendiri. Tapi karena ada sebuah objek harta, misalnya rumah misalnya, itu secara memperolehnya itu berasal dari kepemilikan dua orang, yaitu dari suami dan juga dari istri. Maka ketika salah satu di antara mereka wafat, ya, maka yang dibagi hanyalah bagian yang wafat tersebut. Misalnya tadi contohnya ditanyakan adalah sang suami. Sekiranya ya, yang bertanya ini bisa memperkirakan, katakanlah ketika sang ibunya ini masih hidup, maka tanyakan kepada ibu, mohon maaf, sebenarnya berapa saham ibu gitu ya,
dalam kepemilikan rumah ini. Misalnya Ibu mengatakan, saya dulu saya dulu memberikan down payment atau uang muka untuk membeli rumah ini. Ya, nilai kepemilikan dari down payment itu sekitar 40%. Nah, maka sebelum dibagi waris, 40% ini diberikan dahulu sebagai kepemilikan dari ibunya. Nah, maka yang dibagi dari harta yang mustarak ini atau harta bersama ini hanyalah 60% saja. Nah, 60% ini nanti akan dibagikan lagi, berarti ibu mesti dapatkan jatah dari 60% bagian dari rumah ini. Ibunya dapat 1/8, ya, dan anak-anaknya juga dapat 2/1 ya, kalau mereka adalah laki-laki anak perempuan. Silakan Saudara Ustaz menambahkan. Saya kira cukup jelas. Jadi memang dalam syariat itu tidak ada perhitungan yang pasti tentang gonogini ya. Misalnya istri 50, suami 50, silahkan diperkirakan saja seperti yang tadi disampaikan. Jika bisa diperkirakan, bisa dipisahkan, nah itu lebih memudahkan nanti untuk menentukan hak suami dan istri. Ya mungkin harta gonogini ini kalau kemudian dalam perceraian, talak, ini yang kemudian agak lebih butuh penyelesaian yang lebih ya, bisa dengan asul, perdamaian, atau yang lain. Ya, karena memang dalam syariat tidak membagi harta gonogini dengan perhitungan yang pasti. Silahkan diperkirakan, ya suami mencari nafkah, kemudian sisa dari nafkah itulah yang kemudian menjadi harta, begitupun istri. Setelah sudah pasti ya silahkan ditentukan hak masing-masing. Saya kira seperti itu, singkat saja Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, sebelum saya bacakan 2 pertanyaan terakhir karena kita sudah menjelang waktu maghrib. Bapak Ibu, Ustadz Nurul dan Ustadz Ruli ini menyediakan diri untuk membantu kita berkonsultasi secara japri, terutama yang sifatnya hitungan dan sifatnya khusus. Bapak Ibu yang memerlukan nomor beliau berdua, silakan menghubungi saya, menghubungi admin di 0811 10 6811. Sekali lagi 0811 10 6811. Pertanyaan yang spesifik, yang khusus sifatnya, silakan langsung bertanya kepada beliau berdua untuk beliau jawab. Tentunya dengan keleluasaan waktu yang beliau-beliau ini miliki. Yang berikutnya saya izin bertanya 2 hal lagi Ustadz menjelang maghrib. Apakah mohon maaf yang satu dulu nih. Hukum positif seringkali berbeda dengan ketetapan syariat di dalam pembagian waris. Ada saudara saya yang tidak menerima pembagian secara syariat karena secara hukum positif angkanya berbeda. Bagaimana sikap terbaik menyiasati perbedaan antara hukum syariat dengan hukum positif? Tafadhol. Silakan Ustaz Nurul. Antum dulu Ustaz, fadhal Ustaz. Fadhal. Antum nanti Ana menambahkan. Ya, jadi kita kembali lagi pada slide tadi ya, kalau kita melihat bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta yang lain dengan cara yang batil wa tudlu biha ilal hukam. Kemudian kamu membawa perkara harta ini kepada hukam, kepada para hakim. Litakulu fariqam min amwalin nas, supaya kau bisa makan sebagian harta manusia bil batil, dengan cara yang batil. Nah, afwan kalau kita mengatakan bahwasanya hukum di Indonesia ini sudah mengakomodir ya, hukum waris secara Islam. Maka hendaklah kita membawa perkara sengketa waris kita ke pengadilan agama. Maka itu lebih selamat ketimbang kita membawa perkara ini kepada pengadilan yang digunakan hukum positif. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sekiranya sudah diputuskan, ya, sudah diputuskan dengan hukum positif, maka secara legal, ya, ini sudah menjadi ketetapan negara.
Namun kita kembali lagi kepada hati nurani masing-masing. Apakah Anda, ya ini tadi kan watudbu biha ilal hukam bitakul fariqam amwalinas. Apakah orang yang tadi dimenangkan dari pembagian harta ini, artinya dibanyakan gitu ya, yang sebenarnya dia bukan menjadi pemilik hak dari harta yang diputuskan tersebut, ya. Maka kalau dia betul-betul katakanlah memiliki hati nurani dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seyogianya dia mengembalikan harta itu kepada pemiliknya yang sebenarnya. Jadi eksekusi harta menurut hukum positif itu ya bisa dieksekusi, hanya saja dari sisi masing-masing, ya masing-masing pribadi harus kembali kepada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berkenan dengan hal ini. Yang berkenan dengan ini. Silakan Ustaz Musa menambahkan. Baik, syukran Ustaz. Memang ketika misalnya seseorang menggunakan celah di dalam hukum positif untuk kemudian dia ingin mendapatkan sesuatu yang bukan haknya yang telah ditetapkan dalam waris Islam, ya ada satu hadis yang ingin kemudian saya sampaikan di sini. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Kalian tahu orang yang bangkrut? An-muflisu fina man la dirham wala mata. Dalam pandangan kami, orang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham, tidak merasakan kesenangan. Beliau katakan, al-muflisu min ummati ya'ti yawmal qiyamati ya bi salati ya wa zakati wa siyam. Adalah orang yang datang di hari kiamat, dia bawa begitu banyak amal ibadah, tapi kemudian akan dipergunakan untuk membayar semua kezaliman yang dia timbulkan kepada orang lain. Dan di antara kezaliman yang Nabi sebutkan, akala mala hada, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Jadi jika kemudian sudah ditetapkan secara hukum Islam dan negara juga mengakomodir itu ya, di antaranya kompilasi hukum Islam itu adalah salah satu cara negara untuk kemudian mengkombinasi antara hukum positif dengan hukum syariat ya. Tapi jika kemudian seseorang menggunakan celah untuk kemudian dia memakan harta orang lain dalam bab waris ya, manusia memiliki konsekuensi masing-masing yang dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Itu aja tambahannya Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Pertanyaan terakhir kita menuju maghrib. Anak angkat apa bisa mendapatkan waris Ustaz? Dan anak angkat itu dikenal tidak di dalam Islam? Fadal. Baik. Ustaz Nurul, untuk duluan. Baik. Anak angkat tabannah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu punya anak angkat namanya Zaid ibnu Harithah. Ya, dulu dia sempat dipanggil Zaid ibnu Muhammad. Tapi kemudian seorang budak sebenarnya, tapi kemudian dianggap sebagai anak sendiri. Ya, tapi kemudian tidak boleh menisbahkan nasab kepada yang bukan ayah, makanya namanya dikembalikan lagi jadi Zaid ibnu Harithah. Karena nasab ini penting karena ini ada ketetapan hak-hak yang kemudian muncul, di antaranya adalah hak waris. Maka kemudian anak angkat jika kemudian ingin diberikan bagian, maka dia bisa mendapat bagian wasiat, ya. Karena memang wasiat ini fungsinya untuk itu. Bagi orang-orang yang kemudian mungkin tidak mendapat hak waris, maka mayit ingin tetap menyambung silaturahimnya dengan orang tersebut, maka dia akan kasih dari bab wasiat, ya, seperti itu. Kira-kira itu singkat saja. Tafadhal Ustaz Nurul. Iya, sudah benar ya. Jadi anak angkat itu tidak termasuk dalam orang yang sebagai ahli waris atau faraid tadi ya, yang ahliha. Nah, sekarang sekiranya ada seseorang yang sudah lama tinggal bersama di keluarga tersebut dan sudah dianggap sebagai anak. Bagaimana solusinya untuk memberikan harta kepada si orang tersebut? Nah, disinilah tadi berlaku sebuah hadis ya. Innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqah fala wasiyata liwarith. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap milik hak-haknya, maka tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Nah, karena anak angkat ini bukan ahli waris,
maka salah satu pintu yang dibolehkan oleh syariat untuk memberikan harta kepadanya adalah melalui jalur wasiat. Ya, jadi wasiat ini silakan ditulis oleh seseorang, ya sekalipun dia masih hidup, ya masih akan berumur panjang, silakan ditulis. Ya, nanti wasiat ini bisa dibatalkan sekiranya terjadi perubahan. Tuliskan wasiat bahwa saya memberikan sebagian harta saya, yang jumlahnya tentu saja tidak boleh melebihi sepertiga tadi, ya, kepada anak angkat yang namanya. Nah, ini silakan. Jadi syariat membolehkan atau membuka pintu bagi kita untuk memberikan harta kepada orang-orang yang bukan ahli waris, termasuk diantaranya yaitu anak angkat. Demikian. Saya Ustadz, sudah menjelang maghrib sepertinya. Bapak Ibu, kajian ini hanyalah kajian pengenalan, karena nanti rincian perhitungan akan ada kajian-kajian lainnya. Insya Allah kita akan adakan segera. Mudah-mudahan dalam 2 pekan lagi kita bisa mengadakan kembali. Semoga Allah merahmati kita dan memberkahi kita semua. Semoga juga kita dapat mengambil hikmah, mengambil ibroh dari guru kita yang hadir sore ini, Ustadz Ruli Marasabesi dan Ustadz Muhammad Nurul Alim. Silakan hubungi admin 0811 10 6811 untuk konsultasi pribadi. Sekali lagi, 0811 10 6811. Insya Allah nanti akan diberikan nomor kedua Ustadz ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih rinci dan detail. Demikian saya kira Ustadz, Bapak Ibu semua, kita tutup kajian ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk bertemu kembali dan istiqomah di jalan menuntut ilmu syariat Islam. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Sama-sama kita baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.